Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Sugeng Warisno, guru kelas 4 dari SD Negeri Sekarteja, Kecamatan Adimulyo. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, cintailah lingkungan kita, pembelajaran kelima. Mari simak PowerPoint yang saya buat. Selamat pagi, apa kabar ayah bunda? Semoga ayah bunda senantiasa dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Mohon bimbingan ayah bunda untuk mendampingi Ananda dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Ayah bunda jangan lupa untuk mengingatkan Ananda untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah supaya terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Dan pada musim penghujan kali ini supaya terhindar dari wabah demam berdarah. Terima kasih. Itu pesan untuk orang tua atau wali siswa. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis dengan santun dan bertanggung jawab. Mari kita masuk ke dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar membuat gambar montase dengan tema mencintai lingkungan. Montase yang kalian buat berbagai macam, dari bentuk hewan, tumbuhan, ataupun sejenisnya. Seperti contohnya dari burung, gambar burung, pohon, bunga. Sebagai bahan pembentuknya adalah biji-bijian, kulit tumbuhan atau daun-daunan yang kering, bahkan dari bahan yang lain. Kemudian pada pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai Pos Indonesia. Tanggal 9 Oktober 2020 diperingati sebagai Hari Pos Sedunia. Kalian tentu sudah pernah berkunjung ke kantor pos. Setiap kecamatan di Indonesia pasti mempunyai kantor pos. Tahukah kalian pos itu apa? Pos merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan pengiriman seperti dokumen tertulis, uang ataupun barang. Pos di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Nah, ini kita masuk ke sejarah Pos Indonesia. Pos Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Pada saat itu pos digunakan untuk berkomunikasi secara tertulis dengan saling berkirim surat. Namun seiring perkembangan zaman dan ditemukannya telepon genggam seperti handphone ataupun alat telegram ataupun sejenisnya, masyarakat semakin sedikit yang menggunakan pos untuk mengirim surat. Nah, perkembangan Pos Indonesia semakin kesini atau zaman semakin modern itu semakin ditinggalkan dengan adanya pengiriman kilat seperti JNE ataupun sejenisnya. Nah, itu sedikit pengertian dari sejarah pos itu apa, dan perkembangan Pos Indonesia. Nah, slide selanjutnya dapat kalian simak
Apakah kamu atau anggota keluargamu memiliki pengalaman berkirim surat, uang, atau barang menggunakan jasa Pos Indonesia? Biasanya kalau yang mempunyai saudara di luar daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, itu biasanya berkirim surat. Sebelum ada teknologi seperti handphone ataupun telegram, itu sering dulu pada masa dulu berkirim surat, kemudian wesel pos, yaitu mengirimkan uang ataupun barang dalam bentuk paket, yaitu menggunakan jasa Pos Indonesia. Nah, ayo kita cari lebih lanjut tentang Pos Indonesia dengan bertanya kepada ayah atau bunda kalian di rumah sebagai narasumber, ataupun bisa langsung bertanya ke petugas pos yang ada di kantor pos kecamatan ataupun yang lainnya. Nah, setelah kalian menentukan narasumber, selanjutnya kalian buat daftar pertanyaan, kemudian lakukan kegiatan wawancara dengan narasumber. Misalnya kalau di rumah ayah atau ibu. Selanjutnya tuliskan hasil wawancaramu dalam bentuk laporan hasil wawancara yang meliputi pertama, latar belakang, kemudian maksud dan tujuan, waktu dan tempat kegiatan, laporan hasil wawancara, dan kesimpulan. Nah, latar belakang yaitu mengupas apa yang melatar belakangi yang menjadi sejarah atau kisah adanya Pos Indonesia. Kemudian maksud dan tujuan adanya Pos Indonesia itu sendiri, untuk apa tujuannya, ya. Yang ketiga, waktu dan tempat kegiatan. Nah, waktunya kapan itu didokumentasikan, kemudian tempat kegiatannya itu di mana lokasinya, ya. Nah, selanjutnya adalah laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara tersebut dengan narasumber kalian catat di buku, ya. Kalau tidak ya diketik, kalau belum bisa minta bantuan kepada orang tua, bisa ataupun saudara, dan disimpulkan. Yang terakhir membuat simpulan dari tujuan Anda membuat laporan wawancara tentang Pos Indonesia. Silahkan disimpulkan. Artinya apa? Mewakili keseluruhan hasil wawancara kalian. Nah, itu tugas pertama dari saya mengenai wawancara Pos Indonesia dengan narasumber, bisa petugas pos ataupun ayah bunda kalian. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, poin yang pertama tadi melestarikan sumber daya air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, menjaga semua ekosistem di lingkungan sekitar. Poin yang ketiga, merawat lingkungan kita dari kerusakan yang diakibatkan oleh alam ataupun oleh manusia. Nah, saya akan jelaskan poin yang pertama, yaitu melestarikan sumber daya air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Pada akhir abad ke-20 bermunculan pabrik-pabrik besar, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, Palembang, dan kota-kota besar lainnya. Apa akibat dari adanya pabrik-pabrik tersebut? Yang pertama, berakibat pada sumber daya air. Sumber daya air bisa tercemar oleh limbah pabrik tersebut. Nah, jika air itu tercemar oleh limbah tersebut, akan berkaitan langsung dengan tanah, karena air dan tanah itu satu unsur, satu kesatuan. Nah, jika air dan tanah tercemar, maka yang ada di dalamnya ataupun yang ada di atasnya, yaitu hewan dan tumbuhan, itu akan saling terkait. Bagaimana saling terkait? Hewan yang ada di dalam tanah ikut terganggu ekosistemnya. Karena apa? Air dan tanah sudah tercemar, mengakibatkan hewan yang ada di atasnya juga ikut berpengaruh, seperti rerumputan atau dedaunan tumbuhan yang ada di atasnya menjadi tidak subur, bahkan bisa mati.
tumbuhan yang hidup pada tanah yang tercemar oleh limbah, kemungkinan tumbuhan tersebut akan kekurangan kesuburannya, mengurangi kesuburannya. Nah, selanjutnya menjaga semua ekosistem di lingkungan sekitar. Bagaimana sikap kita menjaga ekosistem tersebut yang berada di lingkungan sekitar, seperti ekosistem sawah, ekosistem sungai, ekosistem pantai, ya, laut, ekosistem hutan. Nah, cara menjaganya, ekosistem tersebut adalah yang pertama, contohnya ekosistem sawah. Kita harus pandai-pandai menjaga rantai makanan yang ada di sawah. Contohnya ada yang sebagai produsen itu tanaman, kemudian ada belalang, dan selanjutnya ada katak, kemudian ada ular, dan konsumen tingkat terakhir adalah elang. Dari rantai makanan tersebut kita jaga, jangan ada di antara rantai makanan tersebut ada yang punah atau kurang. Contohnya banyak sekali perburuan hewan seperti elang. Jika elang punah, maka akan terjadi pemutusan rantai makanan tingkat akhir. Nah, apa yang terjadi jika elang itu punah? Maka akan terjadi ledakan ekosistem ular di sawah. Nah, jika elang punah, maka maka populasi ular tersebut tidak terkendali. Nah, maka dari itu kita harus menjaga ekosistem sawah tersebut. Nah, itu sebagai contoh. Selanjutnya, merawat lingkungan kita dari kerusakan yang diakibatkan oleh alam ataupun ulah manusia. Kerusakan yang diakibatkan oleh alam contohnya adalah gempa bumi. Gempa bumi kita dibedakan menjadi dua, gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Gempa bumi tektonik itu diakibatkan oleh pergerakan lempengan bumi yang berada di dalam atau di dasar samudra. Contohnya adalah lempeng bumi Eurasia dengan lempeng bumi Pasifik. Itu terjadi penunjaman, maka bergeraknya lempeng bumi Eurasia. Selanjutnya, gempa bumi vulkanik yang diakibatkan oleh gunung meletus. Selanjutnya, kerusakan yang diakibatkan oleh alam itu ada banjir, juga bisa diakibatkan oleh alam. Contohnya hujan yang terus menerus, ya. Kemudian sekarang contoh kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia, seperti tanah longsor, itu bisa diakibatkan oleh manusia, disebabkan karena penebangan hutan yang secara tidak terkendali atau tidak terkontrol, tidak menggunakan prinsip tebang pilih. Nah, itu bisa merusak kondisi lingkungan hutan. Itu dapat mengakibatkan dua akibat, yaitu tanah longsor dan hujan. Nah, itu penjelasan sedikit dari saya mengenai kelestarian sumber daya air, tanah, hewan, dan tumbuhan, serta menjaga dan merawat lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh alam ataupun oleh ulah manusia. Kemudian diskusikan beberapa pertanyaan berikut dengan teman kelompok kalian. Pada kelas 4 sudah saya bentuk kelompok, ada 5 kelompok. Silahkan nanti diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, pertanyaan yang pertama, apa sajakah yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, sikap apa sajakah yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan? Yang ketiga, apakah ciri-ciri dari sikap warga yang mencintai lingkungan? Silakan ketiga pertanyaan tersebut kalian catat di buku tugas kalian. Kemudian kalian diskusikan dengan tugas kalian. Itu tugas yang kedua pada pembelajaran kali ini. Lanjut ke slide berikutnya.
Nah, pada slide pembelajaran berikutnya itu kita bertindak mengamati. Perhatikan pada slide 2 gambar berikut. Amati perbedaan dari gambar lingkungan tersebut. Yang lingkungan yang sebelah kiri itu ada lingkungan yang gersang atau tidak ada pepohonan. Kemudian yang sebelah kanan itu lingkungan yang rindang, banyak pepohonan. Nah, bandingkan keadaan dua lahan pada gambar di atas. Bersama kelompok belajar kalian, lakukan observasi di pekarangan atau di lingkungan tempat tinggal kalian. Carilah lahan kosong atau tempat yang masih membutuhkan tambahan tanaman lain. Setelah kalian temukan, lakukan diskusi mengenai upaya untuk melakukan pengolahan lahan kosong atau penambahan tanaman pada tempat tersebut. Nah, jika kalian menemukan lahan seperti gambar di sebelah kiri, silahkan kalian cari pemecahan masalah untuk melakukan pengolahan lahan tersebut agar tidak gersang. Nah, langkahnya bagaimana? Silahkan nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian agar bisa mendapatkan hasil seperti gambar di sebelah kiri, yaitu tampak hijau, rimbun, dan rindang. Nah, apa hasil atau akibat dari tumbuhan jika tumbuhan tersebut rindang? Yang pertama, bisa menghasilkan bahan pangan. Contohnya, jika lingkungan sekitar kita banyak tumbuhan yang bisa dikonsumsi oleh manusia, itu bisa mendapatkan hasil pangan. Yang kedua, menghasilkan oksigen. Nah, jika lingkungan kalian di sekitar kalian itu rindang, banyak pepohonan, maka banyak dihasilkan oksigen oleh tumbuhan tersebut, sehingga lingkungan kalian akan terasa sejuk. Kemudian, yang ketiga, menambah keindahan ya di lingkungan kita, yaitu dengan adanya kerindangan pohon. Jika lingkungan kita ditanami dengan bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan, itu bisa menambah keindahan dari lingkungan tersebut. Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk melakukan observasi pada lingkungan tersebut untuk membandingkan keadaan kedua lahan seperti pada slide. Oke. Selanjutnya, ayo kita berlatih mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tunjukkan sikap peduli lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian. Tuliskan sikap atau kegiatan yang kamu lakukan pada tabel berikut. Nah, di situ ada tabel yang berisikan yang pertama nomor, kemudian sikap, deskripsi, kemudian tindakan yang dilakukan, kalian melakukan atau tidak melakukan. Yang pertama contoh, di situ ada sikap kita ada menjaga kebersihan. Deskripsinya, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dari sampah rumah tangga. Contoh, sikap kita menjaga kebersihan, contohnya di lingkungan tempat tinggal kalian, misalnya ada sungai. Kita mau membuang sampah, sebaiknya jangan di sungai, jangan ke sungai. Kita buang ke tempat pembuangan sampah. Setelah tempat pembuangan sampah itu penuh, bisa kita bakar dan kita pisahkan dulu sampah yang bisa dibakar maupun sampah yang tidak bisa dibakar, contoh organik dan non organik. Itu bisa kita pisahkan sampah tersebut antara yang bisa didaur ulang dan bisa kita jadikan sebagai pupuk kompos. Nah, kita bisa memanfaatkan dari limbah tersebut yang bisa kita daur ulang, akan menambah pundi-pundi rupiah ya, akan menghasilkan suatu karya. Kemudian yang sampah kita yang kita bisa jadikan pupuk, kita jadikan pupuk seperti pupuk kompos, itu bisa kita manfaatkan untuk pertanian. Nah, dalam tabel tersebut ada tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan. Misalnya menjaga kebersihan
tadi di lingkungan sungai kalian melakukan, silakan contreng dilakukan pada kolom dilakukan. Jika tidak berarti contreng yang kolom tidak dilakukan. Seperti itu masih ada 3 kolom, silahkan kalian isi sikap kalian seperti apa, kemudian deskripsinya tentang sikap tersebut seperti apa, kemudian kalian melakukan ataupun tidak melakukan kegiatan tersebut. Isi sesuai dengan fakta keadaan di lingkungan tempat tinggal kalian melakukan tindakan apa. Nah, silahkan isi sesuai dengan fakta atau kenyataan. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, tadi kita mengetahui apa itu POS Indonesia dari sejarah, kemudian ada POS itu seperti apa ya sejarahnya. Kemudian kita bisa menggunakan kata tanya tadi ya, mewawancarai dengan narasumber dari keluarga seperti ayah atau ibu, ayah, kemudian ada petugas dari POS. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui bagaimana cara menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Bagaimana cara menjaga tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah dalam melakukan observasi lingkungan kita bisa membedakan antara lingkungan yang terawat dan tidak terawat. Kalian nanti akan melakukan observasi penelitian secara kecil-kecilan. Nah, sedikit itu penjelasan dari saya mengenai pembelajaran hari ini, yaitu tema 3, subtema 3 pembelajaran kelima. Sekian dari saya, semoga bermanfaat pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak kata-kata yang tidak tepat, kata-kata yang masih keliru, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.